Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di destinasi agrowisata Kebun Teh Jamus yang berlokasi di Jamus, Girikerto, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Perjalanan kita mulai dari pintu masuk area Kebun Teh Jamus. Untuk biaya masuknya 15.000 per orang. Kebun Teh Jamus merupakan destinasi agrowisata yang terletak di kaki Gunung Lawu sisi utara, tepatnya di Desa Girikerto, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi. Secara geografis, destinasi tersebut berada di ketinggian 1000 meter dari permukaan laut atau MDPL. Karena itu, suasana di sekitar Kebun Teh Jamus begitu sejuk dan bahkan cenderung dingin. Dari pusat kota Ngawi, Kebun Teh Jamus bisa ditempuh selama 45 menit lewat perjalanan darat menggunakan kendaraan bermotor. Jarak ini memang lumayan jauh, tapi jangan khawatir, akses ke kebun teh relatif mudah. Meski berada di dataran tinggi, jalannya pun cukup relatif mudah. Ada yang menanjak, ada yang turun, tapi masih bisa dilalui dengan lancar. Nah, sekarang kita sudah masuk ke kawasan Kebun Teh Jamus. Setelah kita memarkirkan kendaraan bermotor kita bisa menentukan sendiri kita mau kemana, karena ada beberapa destinasi wisata yang ada di Kebun Jamus ini. Lokasi parkirannya cukup luas ya, jadi jangan khawatir tidak kebagian tempat. Lokasi yang kita tuju pertama kali adalah Sumber Lanang. Tidak begitu jelas kenapa diberikan nama sebagai Sumber Lanang. Padahal background kisah folklore atau mitos yang mengiringi kemunculan sumber air ini adalah kisah pertemuan antara Dewi Sekartaji dengan suaminya Panji Asmorobangun alias Pangeran Inu Kertapati. Meskipun tidak ada larangan untuk membawa makanan ataupun minuman ke dalam kawasan Kebun Teh Jamus ini, alangkah baiknya kita beli di lokasi kawasan wisata ya. Selain praktis, tentunya juga dapat membantu kemajuan UMKM yang ada di tempat wisata tersebut. Lanjut ke kisah mitos yang menyertai Sumber Lanang ini. Untuk versi yang pertama itu ada kisah Dewi Sekartaji yang mengadakan sayembara uji kesaktian, yaitu mencabut sebilah keris yang dia tancapkan ke batu. Lalu sang Dewi berucap, "Sok sopo sing bisa cabut keris iki, yen lanang bakal tak pundhut dadi garwaku, lan yen wadon bakal tak dadekke seduluran sinarawatiku." Demikian sayembara dibuat, maka Raden Panji Inu Kertapati berusaha mengikutinya, dan dicabutlah keris yang menancap di batu tersebut demi cintanya kepada sang Dewi Sekartaji, dan biur, air seketika memancar keluar dengan derasnya begitu keris dicabut, dan menjadilah sumber air yang keluar itu kemudian disebut Sumber Lanang. Kemudian versi kedua yaitu tentang 7 bidadari yang mandi di telaga. Sepertinya secara umum telaga atau sumber air diidentikan dengan perempuan. Karena jika kita bergeser ke atas lagi di daerah Sumber Lanang menuju komplek Candi Cetha, kita akan menjumpai sebuah sumber air yang identik sebagai perempuan yang disebut Patirtan Dewi Saraswati. Cerita kisah atau mitos Sumber Lanang cukup sampai di sini ya. Terserah kalian mau milih versi pertama atau versi kedua. Yang penting, yang jelas airnya sangat jernih, adem, seger kalau buat cuci muka. Adapun wahana di kawasan Sumber Lanang ini yang bisa kita nikmati adalah duduk-duduk santai, mandi di kolam renang, main ayunan, dan lain sebagainya. Lokasi selanjutnya adalah pancuran Gunung Gombak atau yang disebut juga Borobudur Hills. Disebut Borobudur Hills karena ada sebuah bukit teh yang bentuknya berundak-undak dan disebut-sebut mirip dengan struktur Candi Borobudur. Pengunjung bisa naik ke atas bukit ini dan menikmati keindahan dan hijaunya perbukitan kebun teh sekelilingnya.
Kayak naik apa? Di bukit ini juga terdapat panturan air yang cukup deras dan menyembur ke atas. Lurus ya iso. Lurus. Di sini tidak perlu khawatir kehabisan spot foto yang bagus ya, karena bukit ini dikelilingin oleh bukit-bukit teh lainnya yang cukup indah dan sayang untuk dilewatkan. Ini view dari puncak Gunung Lali. Bangka. Bongkak. Masa Lali wes. Jangan lupa untuk bawa air ya, karena untuk naik dan turun butuh tenaga ekstra di bukit ini. Tidak lupa kita larisin UMKM di sini ya. Dan ini update harga glamping di kebun teh jamus ini. Tidak lupa kita membeli minuman terlebih dahulu karena perjalanan untuk mengelilingi kawasan kebun teh jamus ini baru saja dimulai. Tidak perlu khawatir karena harga-harga di sini cukup ramah di kantong. Iki sing manis, kalane dhewe nggih. Kita lanjut ke lokasi selanjutnya, yaitu Tangga Langit. Sekarang kita menuju ke Tangga Langit. Tangga Langit. Naik lagi. Tangga Langit merupakan spot baru yang viral di kebun teh jamus. Cocok untuk mengabadikan momen menikmati libur lebaran Idul Adha 2025 bersama istri tercinta dan keluarga tercinta tentunya. Di sini pengunjung bisa dengan leluasa menikmati pemandangan kebun teh jamus dari sudut manapun dengan semilir udara yang amat sejuk. Tangga langit ini terbuat dari susunan kayu yang memanjang di antara tanaman teh dengan posisi yang sangat strategis. Tak heran jika para pengunjung banyak melakukan foto-foto di titik tertentu karena tangga langit ini merupakan favorit para pengunjung. Setelah berjalan menelusuri tangga langit yang panjang tersebut, pengunjung akan bertemu sebuah tangga berbentuk bundar dengan kombinasi di sisi terdapat sebuah pintu yang semacam pintu ajaib Doraemon. Tidak cukup di situ saja, spot titik satunya ada di ujung atas. Setelah melewati titik tengah itu, pengunjung bisa turun dan berjalan hingga sampai ujung tangga di atasnya. Pesona tangga langit kebun teh jamus tidak hanya menarik peminat para kaum muda, para senior pun tak mau kalah karena memang di atas ini amazing banget view alamnya. Nah, untuk menikmati pemandangan dan tidak terganggu dengan lalu lalang pengunjung lain, jadi kami memutuskan untuk cari tempat yang aman. Ya, biar lebih romantis gitu.
sambil menikmati pemandangan yang begitu indah, hamparan kebun teh. Kita menikmati segelas teh dari kebun jamus. Es teh jamus yang tentunya tehnya langsung dipetik dari kebunnya sendiri. Segernya beda dari teh yang lain. Bener-bener rasa tehnya dapat banget. Seger. Ini tadi harganya 5.000 per botol atau per gelas. Kebun teh jamus. Ini adalah wah, ini dong. Hai teman-teman. Sumber air iki lho. Sekarang kita ke konservasi rusa. Yuk, Chan. Lokasi yang kita kunjungi selanjutnya adalah konservasi rusa. Ini merupakan lokasi terakhir yang kami kunjungi di kawasan kebun teh jamus ini. Salah satu daya tarik baru dari wisata kebun teh jamus ialah wahana konservasi rusa tutul ini. Untuk membeli satu ikat pakan rusa tutul ini kita dikenakan biaya Rp5.000. Harga bisa berubah sewaktu-waktu ya, tergantung makanan apa yang disediakan. Jumlah rusa tutul yang ada di lahan konservasi ini berjumlah sekitar 16 sampai 20 ekor. Suket guys, satu until 5.000 Untuk pakan si kijang atau rusa. untuk rusa. Suket beli. Udah kelapar nih. Hai. Kok Nah, kesini semua. Kesini semua. Apa semua sih ada sampai ya ayah. Gas bro, kita rencanakan berpura. Suket guys, suket. Awas, jangan deket-deket. anak rusa. Kan boros-boros kan makanan entek kan. Lihat kamu. Dia mendekat ya. Woi. Mau selfie bareng. Ngeri. Dan perjalanan kami mengelilingi lokasi agrowisata kebun teh jamus Ngawi ini telah selesai. Sebelumnya mohon maaf jika terjadi kekeliruan dalam penulisan harga atau tiket, karena harga bisa berubah sewaktu-waktu. Bagi yang belum subscribe, kami tunggu subscribe-nya ya, supaya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten YouTube selanjutnya. Karena ini sudah kalah sama akun sebelah ya. Saya lebih fokus ke akun sebelah yang sudah jelas memastikan. Salam dari saya dan istri untuk kalian semua. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sekarang kita pulang.
Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.